can tell you that I said to the president a very simple thing. Viral Loggia. Setelah sepekan berlalu, konflik selama 12 hari yang membawa Timur Tengah dan dunia menuju ambang Perang Dunia Ketiga. Gencatan senjata itu tak dapat dihindari antara Israel dan Iran yang dicampur tangani oleh Amerika Serikat. Pernah mengadakan pertemuan untuk negosiasi perdamaian. Namun, hanya sehari saja setelah Amerika Serikat mengerahkan bom penghancur bunker seberat 13.000 kg di 3 lokasi nuklir utama Iran. Akan tetapi, masih ada beberapa pertanyaan penting yang masih belum terjawab. Viral Loggia merangkum, setidaknya ada 5 misteri perang Iran dan Israel yang mungkin saja menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Tetap bersama Viral Loggia sampai habis. Yang pertama, program nuklir Iran. Gulf News mengabarkan, kerusakan pasti yang ditimbulkan pada kemampuan nuklir Iran masih belum jelas. Sementara itu, Presiden Trump menyatakan, lokasi yang menjadi sasaran dihancurkan. Sesuai laporan Menteri Pertahanannya, yang melaporkan dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Dan mengindikasikan kerusakan signifikan, tetapi bukan kehancuran total, pada fasilitas Fordo, Natanz, dan Isfahan. Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom Internasional, atau IAEA menyuarakan sentimen ini, dengan mengonfirmasi bahwa 3 lokasi Iran, dengan kemampuan pengolahan, konversi, dan pengayaan uranium, dihancurkan hingga tingkat yang signifikan. Namun, ia memperingatkan bahwa beberapa masih berdiri, dan penilaian penuh bergantung pada Iran yang memberikan akses kepada inspektur. Dan yang kedua, masa depan hubungan Amerika Serikat dan Iran. Harapan awal untuk deeskalasi yang dipicu oleh saran Presiden Trump untuk mengurangi sanksi dan membayangkan Iran sebagai negara perdagangan besar dengan cepat memudar. Bahkan terancam gagal. Betapa tidak, klaim pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bahwa Teheran memberikan tamparan di wajah Amerika, yang memicu bantahan keras dari Trump. Yang kemudian, menarik kembali keringanan sanksi segera. Meskipun Gedung Putih menegaskan, adanya diskusi awal untuk melanjutkan negosiasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyangkal adanya kesepakatan untuk memulai kembali perundingan. Sementara, komitmen Trump sendiri terhadap perundingan juga tidak konsisten, dengan pernyataannya pada pertemuan puncak NATO. Yang ketiga, potensi pembalasan Iran. Serangan rudal balasan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Ini merupakan tindakan balasan Iran, sekaligus simbolis bagi perlakuan Amerika Serikat kepada Iran sebelumnya. Akan tetapi, justru Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengeluarkan buletin publik yang memperingatkan tentang meningkatnya ancaman cyber Iran. Sobat Viral Loggia, Badan Keamanan Cyber serta Infrastruktur Amerika Serikat mendesak agar organisasi yang mengelola infrastruktur penting untuk tetap waspada. Lalu, yang keempat, ketahanan gencatan senjata Israel-Iran. Perdamaian saat ini masih rapuh dan jauh untuk dicapai. Sangat sulit, bahkan semakin rumit. Hal ini terbukti dengan banyaknya pihak-pihak terkait ikut serta terlibat dalam hal ini, yang tentu saja menuai pro dan kontra. Sobat Viral Loggia semua, segera setelah serangan AS, Presiden Trump dilaporkan memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak mengharapkan tindakan militer ofensif Amerika Serikat lebih lanjut. Meskipun menyetujui kesepakatan tersebut, justru Netanyahu secara eksplisit menyatakan bahwa jika Israel akan menyerang lagi, jika ada orang di Iran yang mencoba menghidupkan kembali proyek ini. Padahal kita tahu, setelah berbagai sumber kita menelaah, justru Israel kewalahan untuk mencari bantuan. Gencatan senjata tidak mencakup kesepakatan apapun dari Teheran. Dan tentang pembongkaran program nuklirnya, dengan tegas Khamenei mengklaim,
Serangan itu tidak berdampak signifikan di area fasilitas nuklir Iran. Sementara Trump menyatakan keyakinannya bahwa Iran saat ini tidak berminat untuk memulai kembali program nuklirnya. Ia mengharapkan Iran untuk membuka diri terhadap inspeksi internasional untuk memverifikasi kepatuhan. Sahabat Viral Logia, dari berbagai sumber berita, silakan sobat cek sendiri. Negara mana yang paling banyak memproduksi senjata nuklir di dalam program pengayaan uranium? Jangan sampai kita tertipu hanya karena mempercayai dari satu sumber berita saja. Dan silakan tinggalkan komentar untuk berdiskusi serta bertukar wawasan bersama di kolom komentar. Dan tentu saja, yang kelima, pengaruh Trump terhadap Gaza. Keputusan Presiden Trump untuk memerintahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pertaruhan yang signifikan. Setelah serangan, ia telah menyampaikan kepada Netanyahu dan para pemimpin negara Eropa lainnya agar gencatan senjata Gaza dan kesepakatan penyanderaan segera diselesaikan. Trump dengan optimis mengatakan kepada wartawan bahwa gencatan senjata dapat dicapai dalam minggu depan. Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer diperkirakan akan berada di Washington minggu ini untuk membahas gencatan senjata di Gaza, membahas masalah Iran dan masalah lainnya, dan bagaimana faktanya. Perang jalur darat pun justru baru dimulai. Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini.